Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sejarah matematika abad ke-17 oleh kelompok 3 kelas 22A. Adapun susunan anggota kelompok, yang pertama ada Faizal Ferhat Mahardika, yang kedua ada Andisa Lutfi Azhari, yang ketiga ada Nadia Ayu Adiwinata, yang keempat ada Meira Isnaini Karomah, dan yang terakhir ada Rintan Cahyani Lucia. Nah, kali ini kita akan mempelajari sejarah matematika pada abad ke-17. Langsung saja kita ke materinya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh siapa sih tokoh-tokoh matematika pada abad ke-17, alangkah baiknya jika kita mengetahui sejarah singkat matematika pada abad ke-17. Awal matematika modern abad ke-17 dikatakan telah dimulai sejak kemunculan teks De Magnet karya Gilbert pada tahun 1600. Nah, tulisan pertama ini tentang sains fisika yang keseluruhan isinya didasarkan pada eksperimentasi dan puncaknya adalah optik karya Newton pada tahun 1704. Nah, abad ke-17 ini juga merupakan abad yang terkemuka dalam perkembangan sejarah matematika. Pada awal abad ini, Napier telah mengumumkan penemuannya mengenai logaritma. Harriot dan Oughtred telah menetapkan notasi-notasi aljabar, Galileo telah menemukan ilmu mekanika, dan Kepler mengemukakan mengenai hukum-hukum pergerakan planet. Baiklah, setelah kita mengetahui sejarah singkat matematika abad ke-17, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh matematika yang ada pada abad ke-17. Kira-kira siapa aja ya pemirsa? Mari kita bahas. Baiklah, untuk tokoh yang pertama adalah John Napier. John Napier adalah seorang bangsawan dari Merchiston, Skotlandia. Lahir pada tahun 1550 dan wafat pada tahun 1617. Salah satu karya Napier adalah penemuan logaritma dan penciptaan persamaan eksponensial untuk fungsi trigonometri. Napier hanya tertarik pada matematika yang berkaitan tentang perhitungan dan trigonometri. Logaritma Napier dan logaritma saat ini ternyata berbeda loh pemirsa. Pada tahun 1614, Napier menerbitkan buku yang memberikan gambaran tentang aturan logaritma yang berjudul A Description of the Marvelous Rule of Logarithm. Untuk tokoh yang kedua adalah Thomas Harriot. Thomas Harriot adalah seorang ahli matematika, astronom, dan penyelidik dunia alam. Lahir di Oxford, Inggris, dan wafat di London pada 2 Juli 1621. Karena keahliannya dalam matematika, Harriot dianggap sebagai pendiri sekolah aljabar Inggris. Hasil kerjanya di bidang ini adalah buku yang berjudul Artis Analitike Praksi, yang diterbitkan pada tahun 1631, yang artinya buku tersebut dipublikasikan setelah 10 tahun ia wafat. Bagian pertama buku tersebut berjudul Legistis Speciose, yang membahas berbagai operasi dengan menggunakan simbol, seperti penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian, dengan perkalian yang disimbolkan dengan titik atau dot. Harriot juga menemukan lambang lebih dari dan kurang dari loh pemirsa. Tokoh selanjutnya yaitu William Oughtred. William Oughtred lahir pada tahun 1574 dan meninggal pada tahun 1660. Ia adalah salah satu yang paling berpengaruh dalam mengembangkan sejarah matematika. Oughtred menekankan penggunaan simbol matematika dalam tulisannya. Pada saat itu, ia telah mempublikasikan lebih dari 152 simbol dan hanya 3 simbol yang tidak mendapat tempat. Di antaranya adalah simbol silang yang digunakan untuk perkalian, titik 4 yang digunakan untuk perbandingan, dan simbol strip yang digunakan untuk perbedaan. Oughtred membuat peraturan untuk menulis logaritma pada tahun 1662 dan juga menulis Clavis Mathematicae dan Trigonometri pada tahun 1657. Dan dia berupaya memperkenalkan nama-nama fungsi trigonometri dengan cara mengedarkan surat tentang peraturan penulisannya bersama dengan muridnya yang bernama Richard Delamain. Tokoh berikutnya yaitu Galileo Galilei. Galileo Galilei lahir pada tahun 1564 dan meninggal pada tahun 1642 adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronom, dan filsuf asal Italia. Ia menemukan bahwa benda jatuh walaupun memiliki berat yang berbeda, jatuh dengan kecepatan yang sama. Hal tersebut memicu pertentangan dengan fisika Aristoteles.
Pada tahun 1609, Galileo membuat teleskop sendiri untuk melihat langit dan menerbitkan temuannya. Pada tahun 1610, Galileo menemukan bahwa permukaan bulan mempunyai pegunungan, bahwa Jupiter mempunyai 4 bulan satelit, dan bahwa bintik matahari pada matahari, jika diamati dengan cermat, menunjukkan bahwa itu adalah sebuah planet bola bergerak. Matematikawan yang selanjutnya yaitu Johann Kepler. Johann Kepler adalah seorang ilmuwan dan juga matematikawan yang berasal dari Jerman. Kepler lahir pada tanggal 27 Desember tahun 1571. Kepler terkenal karena hukum gerak planet yang dia temukan. Dalam penemuannya itu menggambarkan orbit planet secara matematis. Kepler juga membuat beberapa karya dengan karya utamanya yang berjudul Astronomia Nuova yang diterbitkan pada tahun 1609 dan karya yang kedua yaitu Harmonica Mundi yang diterbitkan pada tahun 1619. Dua karya tersebut membantu membentuk dasar mekanika benda yang ada di langit. Hukum Kepler menyatakan bahwa orbit planet itu berbentuk elips, bukan berbentuk lingkaran sempurna seperti yang diajarkan sebelumnya. Pemikiran ini menjadi dasar bagi hukum gravitasi Newton yang kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan. Kepler juga membuat kontribusi pada bidang optik dan juga bidang matematika. Topik-topik yang diselidiki seperti pembentukan gambar oleh lensa dan juga perhitungan integral. Tokoh selanjutnya yaitu Girard Desargues. Beliau adalah seorang arsitek dan ahli matematika yang lahir pada 21 Februari 1591 di Lyon, Prancis. Sebagai seorang arsitek, Desargues diketahui pernah merancang tangga naik berpilin dan pompa air dengan teknologi revolusioner. Dan salah satu bidang paling penting yang digeluti Desargues adalah geometri. Dalam bidang tersebut, Desargues diketahui sebagai salah satu pelopor geometri proyektif atau geometri modern. Desargues telah menulis mengenai ilmu terapan seperti tentang perspektif, pemotongan batu untuk bangunan, dan jam matahari. Satu karya Desargues yang paling penting adalah ketika ia menemukan bentuk baru dari geometri dalam karya tulisnya yang berjudul Brouillon projects d'une atteinte aux événements des rencontres du cône avec un plan. Tokoh terakhir yaitu Blaise Pascal. Beliau lahir pada 19 Juni 1623 di Clermont-Ferrand, Prancis. Blaise sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang cerdas walaupun ia tidak menempuh pendidikan di sekolah secara resmi. Di usianya 12 tahun, ia sudah bisa menciptakan sebuah mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Bersama Pierre de Fermat, ia menemukan teori tentang probabilitas. Pada awalnya, minat riset dari Pascal lebih banyak berfokus pada bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan, di mana ia telah berhasil menciptakan mesin penghitung yang dikenal pertama kali. Mesin itu hanya dapat digunakan untuk menghitung. Juga beberapa tokoh matematikawan yang telah berkontribusi pada perkembangan matematika pada abad ke-17. Terima kasih sudah menyimak video kami, semoga bermanfaat.